sekarang kami mau beribadah. Berkati ibadah kami dari awal hingga akhir. Berkati juga cici koko kami yang akan mengajar kami dalam ibadah kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu telah tiba. Hari dimana kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. So sekarang semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau memuji nama Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Nyanyikan dengan keras. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Sama-sama gerak ya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Let's go kids. Nyanyi dengan penuh semangat ya. Kasih senyum yang terbaik buat papa dan mama. Coba lihat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah. Yes. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Sekali lagi dengan bersemangat. Ratakan tanah, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanda yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yeay, kasih tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk masuk lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Dan siapkan hati dan pikiranmu untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yuk, yang siap nyanyikan lagu ini ya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang
atas terima kasih Tuhan, buat anugerah dan kasih setia Tuhan. Kami bersyukur dan sekarang waktunya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus yang menolong kami, memimpin kami agar kami dapat mengerti firman-Mu Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oke adik-adik, wih siapa nih yang udah gak sabar nunggu Natal? Sama, Cici juga udah gak sabar banget. Nah dulu ya, sebelum Natal terjadi, orang tua Yesus, Yusuf dan Maria nih, waktu itu Maria sedang hamil Yesus dan sebentar lagi dia akan melahirkan. Tapi karena Kaisar Roma tuh yang dulu menguasai Israel, mewajibkan nih bangsa Israel untuk mendaftarkan diri di kota kelahirannya. Jadi nih Yusuf sama Maria harus pergi ke Bethlehem, tempat kelahirannya Yusuf. Nah terus Yusuf bilang nih, kita pergi ya Maria ke Bethlehem. Terus Maria, oh iya, oke, kita pergi dengan, biarpun dia tahu nih ya kalau jaraknya jauh, terus perjalanannya jauh, dia juga harus melewati perjalanan yang jauh dengan mungkin mengendarai ke keledai gitu ya. Tapi Maria tetap oke, kita lakukan, oke, aku mau. Nah terus mereka pergi nih, Maria duduk nih di atas keledai gitu kan, sementara Yusuf menonton keledainya. Terus mereka berjalan lama banget dari pagi sampai malam, sampai akhirnya mereka tiba tuh. Yusuf bilang, lihat Maria, di sana tuh di depan kita ada banyak gedung, kan? Ada banyak bangunan-bangunan. Kita udah sampai nih di Bethlehem. Terus wah syukur deh kalau gitu. Jadi Maria dan Yusuf bersukacita. Terus mereka langsung mencari tempat penginapan karena mereka sudah berjalan cukup jauh dan mereka capek, mereka mau istirahat. Tapi ya karena banyak orang nih yang datang yang sama juga nih, yang pengen daftarin diri mereka, jadinya kota Bethlehem waktu itu penuh banget, semua penginapan penuh, di jalan-jalan penuh, penginapan penuh. Yusuf sama Maria nih cari tempat menginap, pergi ke satu hotel, ke satu penginapan, ke tempat yang lain, tapi nggak ada yang kosong, semuanya penuh. Sampai Yusuf bilang, tolong kami udah dari perjalanan yang jauh, terus istriku hamil, terus dia capek, tolong kami butuh satu kamar. Tapi pemilik penginapannya bilang, kami udah nggak punya lagi nih penginapan yang kosong, semuanya udah penuh, tapi kami punya satu tempat, satu ruangan di mana kalian bisa istirahat, tapi itu kandang hewan gitu, kalian mau gak? Yusuf sebenarnya nggak mau adik-adik, tapi Maria udah capek banget. Terus Maria bilang, nggak apa-apa deh, kita di kandang itu aja. Jadi malam itu mereka tuh nginep nih di kandang hewan itu, mereka nginep kan. Terus Yusuf menyediakan tuh jerami kering, rumput-rumput kering untuk Maria bisa beristirahat. Wah, mereka tidur beristirahat di tempat bersama-sama dengan ada domba, ada kuda. Jadi sebenarnya tempatnya nggak nyaman, tapi mereka nggak punya pilihan lain karena semua tempat penuh. Terus mereka juga ya nggak apa-apa deh, yang penting kita bisa beristirahat. Nah malam itu sesuai janji Tuhan mengaruniakan anak kepada Maria. Tuhan Yesus yang udah dikandung oleh Maria malam itu lahir adik-adik. Wah, dia lahir bukan di rumah sakit seperti adik-adik, bukan mungkin di bidan, tapi dia lahir di sebuah kandang. Dia lahir, lalu Maria sama Yusuf bersukacita sekali. Terus sesuai dengan perintah malaikat nih yang sebelumnya datang kepada Maria untuk kasih nama anaknya Yesus, Maria menamakan anak tersebut Yesus. Wah, mereka bersukacita nih, mereka membungkus bayinya, terus bayinya ditidurin di dalam bungkusan dalam palungan. Pokoknya mereka bersukacita karena akhirnya bayi Yesus sudah lahir. Nah, jauh dari tempat itu ada sebuah padang rumput yang luas banget, dan di sana tuh ada banyak gembala-gembala yang sedang mengembalakan domba-domba mereka. Mereka nggak tahu apa-apa soal kelahiran Tuhan Yesus. Mereka lagi
menggembalakan lagi jagain domba-domba mereka yang lagi tidur. Waktu itu lagi malam, domba-dombanya tidur, tapi gembala-gembalanya nggak tidur karena mereka harus jagain domba-domba mereka. Nah, waktu mereka lagi jagain itu, tiba-tiba langit tuh harusnya gelap, tiba-tiba langitnya menjadi terang banget, dan mereka kaget karena tiba-tiba muncul seorang malaikat di depan mereka. Mereka kaget, terus malaikatnya bilang, jangan takut, aku datang untuk memberitakan kabar gembira buat kamu. Terus nggak lama tiba-tiba muncul banyak banget malaikat, terus mereka bernyanyi, nyanyian mereka indah banget. Terus malaikat yang pertama bilang nih, jangan takut kamu, hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat. Kamu bisa temuin dia di sebuah kandang domba di Bethlehem. Terus setelah itu, mereka bernyanyi, terus mereka menghilang dan tempat itu gelap kembali. Tempatnya kembali gelap karena kan udah malam ya. Terus para gembalanya langsung, wah gimana kalau kita ke Bethlehem, kita coba cari nih bayi Yesus itu, bayi juru selamat itu seperti apa, kita lihat, kita sambut dia, kita sembah dia. Jadi mereka tuh bersukacita, terus mereka lari gitu ya, mereka lari sama-sama rame-rame untuk melihat bayi Yesus. Terus tiba nih mereka di Bethlehem, dan bener tuh di Bethlehem mereka ketemu seorang bayi di sebuah kandang domba di dalam palungan sedang tidur. Bayinya masih kecil, mukanya kemerah-merahan, tangannya kecil, kakinya kecil, terus dia dibalut sama kain yang hangat, tapi dia di dalam palungan yang ada di kandang domba. Mereka langsung bersukacita, terus mereka bersama-sama sujud menyembah kepada bayi yang baru lahir itu. Wah, adik-adik, ini ya di sini kita lihat nih, kalau kelahiran Yesus itu nggak kayak kita semua ya. Tuhan Yesus nggak datang di tempat yang mewah, di tempat yang nyaman, tapi di kandang domba. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita? Dia lahir untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Dia lahir untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Makanya setiap tahun nih kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus untuk mengucap syukur untuk kehadiran Tuhan, mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur karena Tuhan udah ampunin semua kesalahan dan dosa-dosa kita. Tapi kita nggak boleh nih terus-terusan melakukan kesalahan dan dosa ya. Kalau Tuhan udah ampuni, kita harus berubah menjadi lebih baik lagi, ya kan? Nah, sekarang kita mulai hafalan. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Lukas 2 ayat 11. Telah lahir bagimu juru selamat. Kita mau tutup firman Tuhan kita hari ini dalam doa. Yuk kita sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan sudah lahir ke dunia dan mengampuni dosa-dosa kami. Sekarang kami mau selalu menjadi anak-anak yang sayang, mengasihi Tuhan, dan gak lagi melakukan dosa-dosa yang membuat Tuhan sedih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Terima kasih, haleluya, amin. Sampai ketemu lagi adik-adik, Tuhan memberkati. Hai teman-teman, jumpa lagi di Kids News. Aku mau ingetin kalian untuk memberikan persembahan di kotak atau amplop yang ada di rumah kalian masing-masing, atau menggunakan QR code dengan bantuan nama kalian. Dan ini adalah nomor WA untuk teman-teman dapat memberikan kesaksian atau bisa didoakan. Jangan lupa follow Instagram, Facebook, serta YouTube channel Live Kids ya teman-teman. Bagi Mama Papa yang belum tergabung di grup WA Live Kids, yuk segera menghubungi Live Kids. Dan aku juga mau ajak teman-teman beribadah secara onsite di gereja. Kalau kalian dalam keadaan sehat ya. Sekian Kids News hari ini. God bless you.
Halo dari Life Kids, happy Sunday. Kalian apa kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Koko mau ngasih tahu beberapa pengumuman. The Living Word Kids hari Kamis jam 10 di YouTube channel Life Kids BTM. Cici dan Koko mengajak adik-adik untuk dapat mengikuti ibadah Life Kids secara onsite di jam-jam ibadah yang ada dan dipastikan adik-adik dalam keadaan yang sehat ya. Sistem presensi kehadiran adik-adik di ibadah onsite kita sekarang sudah menggunakan kartu absen ya. Jadi setiap ibadah jangan lupa dibawa kartunya dan tap di mesin absensi yang ada di depan Jordan Hall. Dan yang pasti jangan sampai hilang ya adik-adik. Untuk adik-adik yang belum mendapatkan kartu, kalian dapat menghubungi guru kelas masing-masing saat hadir di ibadah onsite. Untuk adik-adik yang belum bisa beribadah secara onsite, jangan khawatir. Kalian dapat beribadah secara online di YouTube Live Kids jam 9.30. Adik-adik dan papa mama juga dimohon untuk memperhatikan info-info yang ada di grup WhatsApp kelas Live Kids atau media sosialnya Live Kids agar tidak ketinggalan info seputar kegiatan-kegiatan Live Kids. Jangan lupa besok tanggal 25 Desember Live Kids mengadakan ibadah Natal ya adik-adik jam 10 pagi di Bethlehem Hall. Open gate jam 9.30. Pastikan adik-adik datang tepat waktu ya. Sekian untuk pengumuman minggu ini. Adik-adik tetap semangat, selalu jaga kesehatan, dan andalkan Tuhan dalam setiap aktivitas yang adik-adik lakukan. Merry Christmas and God bless you. Dadah.